Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Khoiriyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan 25 jenis-jenis dan fungsi alat ucap pada manusia. Pengertian alat ucap. Alat ucap adalah bagian-bagian tubuh yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi dalam berbicara. Fungsi utama alat-alat ucap ini adalah untuk memodifikasi aliran udara yang dihasilkan oleh paru-paru sehingga dapat menghasilkan berbagai jenis bunyi yang digunakan dalam komunikasi verbal. Jenis-jenis alat ucap: 1. Paru-paru, 2. Batang tenggorokan, 3. Pangkal tenggorokan, 4. Pita suara, 5. Krikoid, 6. Tiroid, 7. Aritenoid, 8. Rongga kerongkongan, 9. Epiglotis, 10. Akar lidah, 11. Pangkal lidah, 12. Tengah lidah, 13. Daun lidah, 14. Ujung lidah, 15. Anak teka, 16. Langit-langit lunak, 17. Langit-langit keras, 18. Gusi, lengkung kaki gigi, 19. Gigi atas, 20. Gigi bawah, 21. Bibir atas, 22. Bibir bawah, 23. Mulut, 24. Rongga mulut, 25. Rongga hidung. Paru-paru berfungsi untuk memompa udara dalam proses produksi bunyi. Aliran udara paru-paru ini disebut aliran udara vulvonik. Batang tenggorokan berfungsi sebagai batang tenggorokan trachea windpipe. Ini salah satu jalur dengan laring dan pita suara sehingga bunyi yang dihasilkan itu bunyi globalisasi. Pangkal tenggorokan atau laring berfungsi mengubah aliran udara dari batang tenggorokan menjadi pulsa-pulsa udara. Ruang antara pita suara disebut glotis. Pita suara adalah bagian dari laring dan berfungsi untuk menghasilkan ucapan. Organ ini bergetar ketika kita mengeluarkan udara dari paru-paru dan menyebabkan penurunan tekanan. Inilah yang membuat kita bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda. Krikoid berfungsi sebagai tempat perletakan untuk otot tulang rawan dan ligamen yang terlibat dalam membuka dan menutup jalan napas dan menghasilkan suara organ alat ucap. Tiroid atau lekum yang dapat dilihat berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai peran yang berarti dalam pembentukan bunyi bahasa. Tetapi tiroid berfungsi untuk melindungi pita suara. Aritenoid berfungsi untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Rongga kerongkongan atau faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi varigal. Epiglotis fungsi utamanya adalah untuk valve atau laring atau kotak suara yang penjaga pintu airways selama menelan. Akar lidah berfungsi dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Kategorisasi bunyi keras, fortis, dan bunyi lunak, lenis dibedakan berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Pangkal lidah berfungsi menghasilkan bunyi yang dihasilkan udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Dan kalau udara keluar dari rongga mulut itu disebut bunyi oral. Tengah lidah fungsinya yaitu menghasilkan beberapa jenis bunyi hambatan, bunyi stop atau bunyi letus, bunyi lateral atau samping, bunyi getar, dan bunyi yang dihasilkan tengah. Daun lidah berfungsi sebagai artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan alveolum dan afiks disebut bunyi apical filler, lalu yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminal filler. Ujung lidah fungsinya yaitu dihasilkan dengan cara udara dikambat kemudian diletupkan oleh artikulator atau konsonan letupan. Anak teka fungsinya yaitu mengatur lalu lintas udara. Bunyi yang dihasilkan anak teka yaitu uvula. Langit-langit lunak berfungsi sebagai pembentukan bunyi bahasa. Langit-langit lunak mulut harus dalam posisi netral untuk memungkinkan aliran udara dari rongga mulut ke pipa pembuluh. Langit-langit keras berfungsi sebagai atas tulang mulut. Fungsinya yaitu sebagai artikulator pasif. Sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah bunyi yang dihasilkan oleh
falatum disebut falatal. Gusi lengkung kaki gigi, fungsinya yaitu lengkung kaki gigi. Gusi menghasilkan bunyi alveolo interdental atau dental bila bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah artikulator dengan daerah lengkung gigi titik artikulator. Bunyi alveolo fatal, bunyi yang dihasilkan ujung lidah dan pangkal gigi alveolum. Gigi terbagi menjadi dua, yaitu gigi atas dan gigi bawah. Ketika membentuk bunyi bahasa, gigi yang berperan penting yaitu gigi atas. Gigi atas biasanya bersama-sama dengan bibir bawah dan ujung lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan gigi bawah disebut bunyi dental. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut labiodental. Adapun bunyi bahasa yang terbentuk oleh gigi atas dan ujung lidah disebut dengan bunyi avicodental. Gigi bawah fungsinya yaitu menghasilkan bunyi labiodental dan dental. Bibir atas fungsinya yaitu menghasilkan bunyi-bunyi yaitu bunyi vokal, bunyi konsonan, dan bunyi hambatan. Bibir bawah fungsinya yaitu sebagai pembentuk bunyi vokal. Mulut fungsinya yaitu artikulator, adalah alat ucap yang bersentuhan atau yang didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa. Rongga mulut adalah salah satu organ yang memiliki peran penting untuk berbicara, yang mengeluarkan suara rongga mulut dengan kedua belah bibir atas dan bawah berfungsi untuk membentukkan bunyi vokal. Jika bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal atau bulat. Jika bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Rongga hidung fungsinya yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan mengeluarkannya keluar melalui rongga hidung. Terima kasih.